Oke, hai semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi ke channel saya, Pidol Gemo. Di kesempatan kali ini saya akan memainkan champion tank dengan kapabilitas yang luar biasa. Siapa lagi dan bukan kalau misalnya bukan Nautilus. Karena saya yakin kalian semua udah tahu ya ability Nautilus itu kayak apa. Kita langsung aja ya ke item build-nya ya. Cepet aja ya, untuk item supportnya Relic Shield yang saya yakin tidak perlu dijelaskan lah ya. Kalau kalian mau tahu kalian bisa cek TikTok saya ya. Di sana saya menjelaskan support item. Lalu untuk bootsnya bisa pakai steel plate atau mark strat, nanti kita lihat komposisi tim musuhnya seperti apa. Lalu untuk enchantmentnya bisa pakai meteor, bisa pakai locket, bisa pakai redemption, bisa pakai gargoyle. Standar banget ya buat semua support itu bisa dipertimbangkan antara 4 itu ya. Lalu untuk item setelahnya bisa bikin Winter's Approach. Kenapa? Karena Nautilus itu mananya boros banget ya. Jadi Winter's Approach ini bagi saya cukup wajib ya. Kalau enggak si Nautilus resiko habis mana di tengah war gitu ya. Dan tentunya efek Shield Fimbul Winter itu gampang banget diaktifasi oleh si Nautilus yang sisinya banyak ya. Lalu kita bisa pakai Frozen Heart ya, karena kemungkinan musuhnya banyak champion auto attack speed. Dan 25 ability haste ini lezat ya buat Nautilus. Jadi dia bisa ngaktifin shieldnya lebih sering dan juga sisi ability-nya ya. Lalu untuk item MR-nya itu bisa bikin Spirit Visage ya. Ini itu bagus banget dari stat. Lalu juga ini efek pasifnya yang meng-increase shield-nya itu juga bisa meng-increase shield dari ability 2 Nautilus ya. Lalu juga pastinya bikin Thornmail ya. Kalau misalnya musuhnya itu banyak healing dan dia itu bisa ngaktifin Grievous Wound yang kuatnya itu ya, karena dia auto attack aja nggak immobilize musuh ya. Lalu untuk item-item lain yang possible untuk dibangun di Nautilus kalian bisa lihat sendiri ya listnya di situ. Lalu untuk rune-nya pakai Glacial Augment yang merupakan rune yang sangat solid buat banyak champion tank ya. Tentunya slow yang dihasilkan oleh zona S ini bakal lebih kuat ya, karena si Nautilus ini health-nya juga bakal banyak ya. Dan damage reduction itu bantu dia buat survive ya pas dia engage. Lalu standar ya pakai Resolve Rune buat primary tree-nya ya. Itu bisa pakai Font of Life ya karena kita lane berdua. Lalu bisa pakai Second Wind ya yang merupakan rune yang sangat bagus buat seorang champion tank melee ya. Dan besaran health regeneration itu bakal ditingkatkan oleh Spirit Visage ya. Cek TikTok saya kalau kalian belum tahu. Lalu pastinya pakai Overgrowth ya, karena ability 2-nya dia juga ada scaling health, itu jadi bagus auto pakai Overgrowth ya. Lalu secondary rune-nya bisa pakai Transcendence, bisa pakai Triumph, tapi di sini saya pakai Transcendence ya biar sisinya Nautilus itu lebih bahaya dan dia juga bisa ngaktifin shieldnya lebih sering ya. Lalu untuk spellnya standard heal atau flash, bisa pakai ignite juga, tapi di game yang saya akan tampilkan saya akan pakainya heal ya. Oke, cepet kan? Sekarang kita langsung ke gameplay Nautilus. Oke, kita mulai gameplay Nautilus. Teng. Jadi saya akan muncul pas momen-momen penting aja ya. Minions have spawned. Jadi di sini ada ide bagus ya, kalau main bot lane langsung cepet-cepet ke bushnya ya. Kita ambil bushnya supaya nggak kena potensi ambush dari musuh ya. Dan misalnya musuh taruh ward bisa kita clear dengan cepat. Di sini kita lihat Twitch-nya itu AFK, tapi kita masih bisa ambil minion ya dengan pasifnya si Relic Shield ya. First blood. Ally slain. Di sini berhasil
berhasil nangkep si Kaisa walaupun itu jarak mininnya pendek banget ya. Ingat ya, bisa ngambil minion buat carry kita di saat dia tuh nggak bisa ambil ya. Ally slain. Enemy double kill. Ally slain. Enemy slain. Ally slain. Top turret is under attack. Enemy slain. On my way. Danger. Di sini kita tidak takut ya dengan Nautilus yang sisinya itu bejibun. Dia berani ngedive apa? Danger. Enemy missing. Enemy missing. Danger. Engage. Bukan ide bagus ya buat Twitch itu ngelempar ability 2-nya buat nge-clear minion ya. Karena damage-nya kecil, mendingan disimpan buat engage. Buat nge-clear lane-nya itu bisa nunggu sampai stack poison-nya itu full baru diledakin ya di dekat minion musuh, itu bakal semuanya ke spread ke sekitarnya ya. Bottom turret is under attack. On my way. Slain an enemy. Bottom turret is under attack. Shut down. Kita selesaikan item Giant's Belt dulu karena health itu lebih penting. Your team has slain the Swift Herald. Attack the turret under attack. Di situ saya pakai auto reset attack buat nge-clear minionnya ya.
Danger. Attack the dragon. Your team has stolen the dragon. Enemy slain. Di situ kita lindungin Akalinya dari bersansi Zoe ya, tapi sayangnya dia tetap mati. Have slain an enemy. Ally slain. Triple kill. Enemy killing spree. Di sini berhasil mendapatkan Winter's Approach. Bottom turret is under attack. Turret destroyed. Di situ kita lindungin aja ya pakai shield kita supaya damage Zoe-nya nggak kena si Akalinya ya. Top turret is under attack. Turret lost. Di sini kita block si Darius dan fight-nya, lalu kita pakai meteor ya. Enemy slain. You have slain an enemy. Middle turret is under attack. Shut down. Enemy double kill. Enemy killing spree. Enemy slain. Enemy slain. Shut down. Attack the turret. Di situ kita lihat ada Tryndamere, ada Kai'Sa, ada Darius yang juga pakai auto, jadi saya pakai Warden's Mail ya. Kita langsung ke Frozen Heart. On my way. Danger. Danger. On my way. Danger. Di situ saya ulti nggak perlu ya. Di sini timnya nggak ada, jadi kita melakukan sesuatu yang cukup bodoh ya dengan Kha'Zix-nya. Turret is under attack. Turret lost. Ally slain. Killing spree. Enemy double kill. Enemy slain. Ally slain. Di sini berhasil mendapatkan Frozen Heart, jadi autonya Nautilus ngasih attack speed reduction dan ability-ability yang ngelakuin magic damage juga ya. Lalu di sini kita langsung aja ulti ya. Langsung bisa dilihat ya efek sisinya Nautilus itu mengerikan banget walaupun kita nggak berhasil banyak ya. Lihat ya, udah jadi Fimbulwinter, jadi di saat kita pakai slow, pakai ability 3 aja itu ngasih shield ya. Dan bisa dilihat cukup besar besaran shieldnya.
Langsung ulti ke si Kaisa ya, karena Kaisa itu target empuk dan bisa dilihat Kaisanya mati. Lalu kita langsung aja mengganggu frontline-nya musuh ya dengan memberikan sisi. Jadi selalu usaha untuk nge-auto musuh ya, karena autonya si Nautilus itu pasti ngerut ya. Attack the dragon. Your team has slain the dragon. On my way. Tapi bisa dilihat juga ya, mananya belum apa-apa udah habis. Nautilus itu sekali lagi boros banget mananya ya. Walaupun udah jadi Winter's Approach-nya juga tetap mananya boros ya. Karena dia juga pasti bisa ngaktifin slow dari Fimbulwinter itu sering banget ya. Jadi mananya bakal kekonsumsi terus-terusan. On my way. Kita ganggu aja musuhnya langsung pakai meteor ya. Itu betapa mengganggunya musuh. Enemy slain. Di sini kita bisa zoning dua musuh ya, ada Darius, ada Kaisa. Dua carry-nya mereka, jadi kita kejar aja. Instead kita ngelindungin tim kita ya. On my way. Danger. On my way. Engage. Ally slain. Shut down. Di sini saya pikir setelah si Urgot itu dibunuh, musuh itu udah kehilangan resource ya. Makanya saya langsung kasih vision pakai meteor, dan saya pikir tim saya tuh udah kuda-kuda mau ngepung musuh ya. Karena Twitch ini kuat banget ya, bisa banget bunuh mereka ini ya, saya pikir. Tapi ternyata tim saya nggak ada yang datang satupun ya. Been slain. Ally slain. Shut down. Retreat from Baron. The enemy has slain Baron Nashor. Bottom turret is under attack. Turret lost.
Di sini kita langsung ulti Zoe-nya pakai meteor dan bisa dilihat langsung kena 5 biji ya. Lihat tuh si Zoe-nya health-nya langsung low dan didapatkan oleh Kha'Zix ya. Lihat dia timing pakai ability 1 dan kenakan ke Pyke ya. Dan di sini bisa dilihat ya, walaupun musuhnya punya Baron buff, kita dapat 3 musuh langsung ya. Shut down. Enemy turret destroyed. Dan bisa dilihat belum apa-apa, ini tuh ultimate-nya si Nautilus udah up lagi ya. Walaupun musuhnya masih ada buff ya, jadi itu kuat banget sih Kaisanya ya. Enemy double kill. Enemy is dominating. Enemy triple kill. Enemy is godlike. Aced. The enemy team has slain the dragon. Shut down. Inhibitor turret is under attack. Enemy slain. Double kill. Enemy slain. Di sini lihat ya, efek Spirit Visage mengincrease shield-nya jadi gede banget. On my way. Retreat from the Elder Dragon. Engage. Dan kita lindungin Twitch ya dengan menggunakan ult ya, supaya si Tyndamirnya nggak kena si Twitch. Dan berhasil dibunuh oleh si Urgot. Enemy slain. Dari sini saya langsung zoning aja ya, kita nggak berusaha untuk bunuh si Pyke karena saya pikir Pyke-nya udah bakal bisa dibunuh sama tim kita, taunya enggak ya. Di situasi seperti itu, tank tuh mendingan langsung nyari vision musuh yang akan datang ya, daripada diem-diem nungguin tim musuh yang bisa dibunuh sama tim kita. Baron. Enemy slain. Attack Baron. Attack Baron. You have slain an enemy. Ally slain. Killing spree. I'll be right under. Enemy turret destroyed. Enemy turret destroyed. Ally slain. Enemy turret destroyed. Attack Baron. Sneaking around really works up here. Dengan Elder Dragon semuanya mudah ya. Your team has slain Baron Nashor. Double kill. Unstoppable. Ally slain. Shut down. Attack the Nexus. Attack the Nexus. Lihat. Attack the Nexus.
Dan kita dapat MVP. Lihat ya secara damage 31k. Dan biasa dilihat ya dari damage aja itu kedua terbanyak. Dan bisa dilihat ya shield dan healingnya itu sampai 26k. Gila. CC-nya pun juga terbanyak ya 109 dibandingkan tim-tim lainnya. Lalu damage taken-nya juga paling banyak ya sampai 47k. Oke, sekian gameplay dari Nautilus. Semoga-moga kalian menikmati gameplaynya ya. As always, kalau misal ada masukan bisa kasih tahu saya di kolom komentar, dan kalau ada request lainnya juga bisa ya. Oke, see you in the next video. Bye bye.